Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan anak. Terima kasih sesudah sebelumnya. Oke guys. Bab 997 Keberadaan Orang Tua. Tatapan Cu Chen tiba-tiba beralih ke arah gua. Monyet senior. Pemilik suara tadi pastilah si monyet senior yang misterius. Song Yan juga terkejut melihat buah merah di dahan di tangannya. Buah sekecil itu benar-benar dapat membuat orang kuat di alam transformasi ilahi membeku sampai mati. Song Yan tiba-tiba merasa takut. Kalau saja si monyet tua tidak bicara dan tetap bersikeras memberikan buah kecil itu pada Cu Chen, bukankah dia akan mendorong Cu Chen ke jurang dengan tangannya sendiri? Song Yan menarik tangannya yang terulur seolah-olah secara refleks. Cu Chen bahkan tidak bisa menyentuh buah senyin ini. Yan, karena senior sudah berkata demikian, kamu harus mengambil buah senyin. Cu Chen berkata, aku akan melindungimu. Song Yan duduk di tanah, memandang buah senyin di tangannya, dan tanpa ragu, mengulurkan tangan dan memetiknya dengan lembut. Seperti tomat ceri seukuran ibu jari, saat menyentuh bibir merah Song Yan, ia berubah menjadi aliran air dingin dan mengalir ke tenggorokan Song Yan. Di bawah sinar rembulan, wajah cantiknya tampak cerah dan menawan. Cu Chen jelas merasakan ada kekuatan dingin luar biasa yang mengalir melalui tubuh Song Yan. Tetapi Song Yan tidak merasa tidak nyaman karenanya. Sebaliknya, di bawah nutrisi kekuatan ini, tubuh Song Yan memancarkan aura yang semakin suci dan tanpa cacat. Seperti peri yang jatuh dari Gunung Huangshan di malam hari, dia duduk bersila di tanah, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Suasananya sangat sepi. Tiba-tiba terdengar auman rendah seekor binatang buas tak jauh dari sana. Cu Chen mengangkat kepalanya, tetapi saat ini, burung di bahu Song Yan bereaksi lebih cepat. Ia mengembangkan sayapnya, terbang ke udara, dan berkicau dua kali ke dalam kegelapan, seolah-olah ingin mengungkapkan ketidakpuasannya. Raungan binatang buas di kejauhan tiba-tiba menjadi sunyi lalu berangsur-angsur menghilang. Cu Chen menatap burung itu dengan heran. Meskipun tidak mempunyai kemampuan khusus, binatang dari Huangshan sangat kagum padanya. Mungkin karena ia adalah utusan dari monyet roh senior. Burung itu merasakan tatapan Cu Chen, menoleh, lalu berkicau dua kali lagi. Cu Chen tersenyum tipis, lalu menatap Song Yan lagi. Dia tahu bahwa kesempatan Song Yan malam ini sangat langka. Di bumi saat ini, energi spiritual mulai bangkit kembali. Buah ajaib ini, yang memadukan energi spiritual surga dan bumi, adalah buah yang unik. Song Yan beruntung, setelah mengkonsumsi buah senyin ini, efeknya terlihat jelas. Temperamen Song Yan berubah. Kekuatan spiritual menunjukkan tanda-tanda mengembun menjadi roh. Cu Chen menatap Song Yan dan menahan napas. Buah senyin, sesuai namanya, dapatkah benar-benar memungkinkan Song Yan untuk memadatkan roh primordialnya? Ini berarti Song Yan akan memasuki alam transformasi ilahi dalam semalam. Cu Chen menatap Song Yan dan menjadi cemburu lagi. Hidup Song Yan adalah hidup penuh kecurangan. Perjalanannya sebagai seorang prajurit diawali dengan latihan menjaga kesehatan Tao, kemudian petualangan dengan monyet, dan kemudian berkat ilmu pedang gadis Yue,
malam ini, dia dibantu oleh buah Senyin. Semua berjalan lancar sepanjang jalan, dan Anda memasuki alam transformasi ilahi. Yang lebih penting, dia memiliki suami yang mencintainya dan peduli padanya. Chu Chen sangat tersentuh. Setengah jam berlalu. Ketika burung itu hinggap lagi di bahu Song Yan dengan gembira dan dengan anggun menyisir bulunya, mata indah Song Yan pun terbuka perlahan. Seperti mata yang berbinar di malam yang gelap, mereka bergerak dan cantik, dan tatapan mereka penuh dengan aura seperti peri. Chu Chen tak dapat menahan diri untuk berpikir tentang beberapa legenda kuno, di mana beberapa manusia mencuri ramuan ajaib dan menjadi abadi dalam semalam. Membandingkannya dengan kesempatan yang dimiliki Song Yan malam ini, buah Senyin seperti ramuan, yang secara langsung menyebabkan perubahan drastis pada fisik Song Yan. Peri itu milikku. Chu Chen tanpa sadar memegang tangan Song Yan. Istriku, kamu sangat cantik. Wajah Song Yan sedikit memerah. Mereka masih berada di depan gua senior Ling Hou, dan orang ini mulai berbicara tanpa hambatan lagi. Kicauan, sebaliknya, burung di bahu Song Yan mulai berteriak pada Chu Chen dengan cara yang demonstratif, mengarahkan paruhnya yang panjang ke tangan Chu Chen. Artinya jelas, lepaskan. Chu Chen memegangnya lebih erat, seolah itu adalah hal yang wajar. Aku memegang tangan istriku, dasar burung kecil yang usil. Burung itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Chu Chen, tetapi ia terus berkicau. Hal ini membuat Chu Chen mengaguminya. Saudara Feng pasti sangat iri dengan kefasihan bicaramu. Chu Chen mendesah. Tatapan Chu Chen kembali tertuju pada Song Yan. Apa yang dia katakan tadi datang dari hatinya. Setelah memakan buah Senyin, penampilan dan temperamen Song Yan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Istriku seorang peri, Chu Chen senang. Song Yan membungkuk ke arah gua batu dan berkata, "Terima kasih, monyet senior." Chu Chen juga menundukkan tangannya, dan setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, "Senior Ling Hou, saya berani bertanya tentang hilangnya orang tua saya. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menjelaskannya kepada saya." Chu Chen tentu saja tidak akan melupakan tujuan terbesar perjalanan ini. Keberadaan orang tua. Di dalam gua larut malam, angin dingin menderu-deru. Waktu yang lama, suara itu akhirnya terdengar lagi. Gua bawah air di Kabupaten Liaodong adalah tempat Raja Zhou Zhao dari Yan menguji formasinya. Hanya ada satu di tanah Shenzhou. Kau tidak perlu bersusah payah mencari gua kedua. Begitu kata-kata itu terucap, raut wajah Chu Chen tiba-tiba berubah, hatinya langsung mencelos, dan sekujur tubuhnya seakan terbungkus angin dingin. Lalu orang tuaku. Jika mereka benar-benar menghilang di gua bawah air Raja Zhou Zhao dari Yan, maka itu berarti eksperimen orang gila Zhou Zhao itu berhasil. Eksperimen orang gila. Wajah Chu Chen menjadi semakin pucat. Suara senior Monkey terdengar lagi. Zhou Zhao tidak yakin dengan Qin Yu dan ingin pergi ke Qin Realm dengan caranya sendiri. Saat itu, formasi Zhou Zhao adalah yang terbaik di dunia. Dia ingin menggunakan formasi itu untuk melintasi tanah lama dan pantai baru. Pupil mata Chu Chen mengecil, dan dia perlahan-lahan memahami apa yang dimaksud senior Ling Hou.
dengan ekspresi tidak percaya. Suatu formasi yang membentang dari daratan lama dan pantai baru. Senior Ling Hou baru saja mengatakan bahwa tidak ada gua bawah laut lain di tanah Tiongkok. Kemudian, gua bawah laut kedua berada di sisi lain yang baru. Orang tua diteleportasi ke Qingji, Chu Chen tertegun. Kalau begitu, bagaimana dia akan menemukan orang tuanya? Menggunakan kekuatan alam transformasi ilahi untuk merobek pintu menuju alam Qin hanyalah mimpi yang bodoh. Song Yan pun mengerti, dan tanpa sadar menggenggam tangan Chu Chen erat-erat. Ibu dan ayah, apakah mereka sudah pergi ke sisi lain yang baru? Setelah sekian lama, Chu Chen perlahan tersadar, melirik gua yang gelap, dan tersenyum tak berdaya. Aku khawatir begitu. Tak heran kami tak dapat menemukan petunjuk apapun tentang orang tua kami bahkan setelah menggali sedalam 3 kaki. Lalu, Song Yan juga sedikit bingung. Kita tidak tahu bagaimana cara mencapai pantai baru itu. Jika kita ingin melihatnya lagi, bukankah kita harus menunggu sampai pintu pantai baru itu terbuka untuk kita? Kecuali kau memiliki kemampuan untuk membuka gerbang menuju wilayah Qin sendiri. Suara si monyet tua terdengar. Kalau tidak, lebih baik kalian berdoa agar pintu itu tidak dibuka. Karena begitu pintu itu dibuka oleh pihak lain, itu akan menjadi awal malapetaka bagi negeri tua ini. Bab 998. Dewi kecil di satu sisi adalah tanah seni bela diri kuno yang telah ditinggalkan selama 2000 tahun, dan di sisi lain adalah pantai baru tempat orang-orang kuat berada di mana-mana. Keduanya seharusnya berada di waktu dan ruang yang berbeda. Begitu tabrakan terjadi, dapat dibayangkan orang-orang kuat dari sisi baru itu akan mampu menghajar para pendekar negeri bela diri kuno ini hingga berkeping-keping. Kecuali jika tempat lama terlahir kembali dan tumbuh hingga dapat menyaingi pantai baru. Kalau tidak, jika pintunya terbuka, itu akan menjadi bencana. Chu Chen dan Song Yan berpegangan tangan erat. Tidak peduli apapun, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai sisi lain yang baru, Qingji, sesegera mungkin. Mungkin, ibu dan ayah akan membuat nama untuk diri mereka sendiri di kerajaan Qin. Chu Chen mencoba membuat dirinya optimis. Lagi pula, dia tidak dapat membayangkan seperti apa kerajaan Qin itu. Namun Chu Chen percaya pada kemampuan orang tuanya. Mereka dapat membangun kapal induk senilai triliunan dolar di bumi. Dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka pasti akan mendapatkan dunia baru saat mereka sampai di pantai baru. Monyet itu berhenti sejenak, lalu berbicara lagi. Sebelum pintu itu terbuka, tidak seorang pun tahu seperti apa rupa alam Qin. 2000 tahun telah berlalu. Di masa lalu, Kaisar Qin Yu menerobos angkasa dan menemukan pantai baru, yang juga merupakan sebuah petualangan. Oleh karena itu, selama migrasi kolektif dunia prajurit, banyak sekte sebenarnya menyimpan benih api di bumi. Benih api ini ada dalam berbagai bentuk, bahkan termasuk Kaisar Qin Yu. Suara monyet itu seolah menembus waktu dan ruang, dan dia berbicara perlahan. Saya menduga bahwa ada juga benih api yang ditinggalkan oleh Kaisar Qin Yu di bumi. Sekarang energi spiritual bumi telah bangkit kembali. Benih api yang tertinggal di bumi mungkin akan segera terbangun dan akan ditemukan. Benih api, itukah warisan masing-masing sekte?
Pupil mata Chu Chen tiba-tiba berbinar. Senior Ling Hou, apakah maksudmu ada warisan yang ditinggalkan Kaisar Qin Yu di bumi? Ya, tapi jangan terlalu banyak berpikir. Benih api yang ditinggalkan Kaisar Qin Yu secara alami akan diwariskan kepada keturunannya. Suara monyet itu terdengar. Anak muda, jika kau memalsukan perintah Kaisar Qin, berhati-hatilah. Suatu hari nanti, keturunan Kaisar Qin akan mencari masalah denganmu atas nama ortodoksi setelah memperoleh benih api. Mendengar ini, Chu Chen tertegun. Akankah keturunan Kaisar Qin muncul di bumi 2000 tahun kemudian? Secara analogi, orang pertama yang dipikirkan Chu Chen adalah Liu Xiwan. Liu Xiwan telah mabuk selama 2000 tahun. Dia adalah jenius super dari Sekte Pedang Abadi Susan. Namun Sekte Pedang Abadi Susan tidak membawanya ke sisi baru lainnya. Mungkinkah Liu Xiwan adalah benih warisan Sekte Pedang Abadi Susan di bumi? Jika Sekte Pedang Abadi Susan menderita bencana dahsyat di sisi baru, masih ada Liu Xiwan, benih api, yang perlahan akan terbangun dan tumbuh di tempat lama 2000 tahun kemudian. Jadi, di manakah benih obor yang ditinggalkan Kaisar Qin Yu sekarang? Ada sekte-sekte besar lainnya. Kata-kata senior Ling Hou segera membuat Chu Chen merasa takut. Ia bagaikan katak dalam sumur, yang mengira bahwa ia mengendalikan banyak roh dan berdiri di puncak dunia. Namun, dia tidak tahu bahwa secara diam-diam, mungkin ada banyak mata yang memperhatikan setiap gerak-geriknya. Monyet yang pandai itu mengetahui segala hal tentang dunia bahkan tanpa meninggalkan puncak singa. Pada saat ini, banyak pikiran terlintas di benak Chu Chen. Setelah beberapa saat, Chu Chen menjadi tenang dan membungkuk ke arah gua batu malam yang dalam. Junior Chu Chen, saya berterima kasih atas ajaranmu. Ya, Audio dilihat milik dari Soter ekspresimu, meskipun kamu punya potensi, kamu dirundung bencana. Sebaiknya kamu jaga diri baik-baik di masa depan. Perkataan monyet itu seakan mengusirnya. Chu Chen secara alami mengerti dan memegang tangan Song Yan. Song Yan membungkuk sedikit ke arah gua batu. Terima kasih, monyet senior. Gadis kecil, kau tak perlu bersikap sopan padaku. Kau dan aku ditakdirkan untuk bersama. Panggil saja aku kakek monyet. Suara monyet itu menjadi jauh lebih ramah ketika dia berbicara kepada Song Yan. Kamu adalah gadis pertama dalam 2000 tahun yang mengambil buah senyin yang ditanam oleh Mingzu. Jika kamu menemui kesulitan di masa mendatang, datang saja ke puncak singa dan kakek monyet akan membantumu menyelesaikannya. Song Yan tercengang. Mingzu, pastilah gadis yang hilang dalam legenda monyet batu. Song Yan mengangguk pelan. Saya mengerti, kakek monyet. Sudut mulut Chu Chen berkedut sedikit. Senior Monkey memperlakukan Song Yan seperti cucunya sendiri. Namun, si monyet tua memperlakukannya dengan dingin. Katanya, jaga dirimu sendiri di masa depan. Sungguh menyayat hati, Chu Chen memegang tangan Song Yan, mengucapkan terima kasih lagi kepada senior Ling Hou, lalu berbalik dan pergi. Chu Chen segera menemukan bahwa burung itu sebenarnya tinggal di bahu Song Yan dan menolak untuk pergi. Hei, Xiao Jiu Jiu, kita akan meninggalkan puncak singa. Mengapa kamu tidak kembali? Chu Chen bertanya.
Burung itu berkicau beberapa kali kepada Cu Chen, seolah-olah ia sangat tidak puas dengan nama yang diberikan Cu Chen padanya. Cu Chen menatap burung itu, dan tiba-tiba menjadi penasaran. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya, "Apakah kamu laki-laki atau perempuan?" Burung-burung bersorak, mengembangkan sayapnya, berputar-putar rendah, dan berkicau. "Jarang sekali dia mau ikut kamu turun gunung, jadi biarkan saja dia ikut denganmu." Suara monyet senior terdengar dari kejauhan. Namanya Dewi Kecil, dan dia sudah lama bersamaku di gunung. Itu memang seekor burung betina. Cu Chen memandangi burung itu. Begitu sombongnya, bahkan berani menyebut dirinya Dewi Audio Kecil. milik Sopter Channel. Setelah Dewi Kecil itu berkicau beberapa kali ke arah puncak singa yang jauh, seolah enggan pergi, dia akhirnya mengepakkan sayapnya dengan ringan dan mendarat di bahu Song Yan, dengan kepala tertunduk, tampak sedikit kesepian. Melihat Dewi Kecil seperti ini, Cu Chen tidak tega menggodanya. Jadi dia segera meraih tangan Song Yan, dan pasangan itu berjalan menuruni puncak singa bersama. Kota di malam hari terang benderang, dan jalan-jalannya ramai dengan lalu lintas. Seluruh gendang telinga Cu Chen dipenuhi dengan suara kicauan itu. Dewi Kecil yang tidak bisa berhenti berbicara ini menjadi semakin bersemangat setelah meninggalkan Lion Peak. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkicau ketika melihat sesuatu yang baru. "Xiao Jiu Jiu, apakah dunia luar indah?" Cu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dewi Kecil berkicau. Sambil menghibur Dewi Kecil itu, Cu Chen dan istrinya segera tiba di lobi sebuah hotel. Mereka memutuskan untuk menginap di hotel selama 1 malam dan kembali ke Beijing besok. Setelah tiba di kamar hotel, Cu Chen mulai menghubungi 9 majikannya, kakek, paman kedua dan lainnya. Ketika semua orang mengetahui bahwa orang tua Cu Chen kemungkinan besar tidak lagi berada di bumi dan telah diteleportasi ke alam Qin, mereka terkejut. Cu Chen menyampaikan kata-kata senior Ling Hou kepada semua orang, mengingatkan semua orang untuk waspada terhadap benih api yang mungkin muncul di berbagai tempat. Jika orang-orang ini memusuhi mereka, mereka akan menjadi musuh yang sangat kuat. "Aku menemukan tempat lain di laut. Karena aku tidak dapat menemukan orang tuamu sekarang, aku hanya dapat menjelajahi tempat ini dan kemudian kembali ke Pulau Shell untuk beristirahat sejenak." Tetua Tianbei menanggapi Cu Chen dan juga mengingatkan Cu Chen, "Kamu harus memperhatikan keselamatan. Jika kamu memiliki pertanyaan, datang saja ke kakek." Berbicara tentang reruntuhan wilayah laut, Biro Vulkan telah membuat kehebohan akhir-akhir ini. Chu Kaiping memberitahu Cu Chen bahwa dia memperhatikan tindakan Biro Vulkan. Kapal perang Biro Vulkan memblokir wilayah laut. Chu Kaiping bahkan menduga bahwa mungkin ada makam kedua Raja Yan di wilayah laut itu. Namun, karena kamu mengatakan bahwa tidak ada makam kedua Raja Yan di bumi, maka apa yang diblokir oleh Biro Vulkan seharusnya hanyalah situs bawah air biasa, kata Chu Kaiping. Di kamar hotel, setelah Cu Chen selesai menghubungi semua pihak, dia meletakkan teleponnya. Song Yan baru saja keluar dari kamar mandi. Cu Chen berjalan mendekat dan melihat Dewi kecil itu masih berdiri di bahu Song Yan. Dia segera membujuknya, "Dewi kecil, kita akan berlatih bela diri,
Jadi pergilah dan bermainlah sendiri. Dewi kecil itu protes, kicau. Cucen meraih Dewi kecil itu dan menjentiknya pelan, lalu Dewi kecil itu pun terbang keluar jendela kicauan. Bersambung.